Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Dialog mahasiswa kembali digelar Universitas Semarang. Kegiatan yang diperuntukkan dalam penyampaian aspirasi dan mahasiswa ini menjadi penting karena akan memberikan dampak pada kemajuan bersama antara kampus dan mahasiswa. Sedangkan di sini ada alternatif untuk Dewan Mahasiswa Universitas Semarang menggelar dialog mahasiswa baru-baru ini yang dilaksanakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Dialog mahasiswa yang mengangkat tema Sampaikan, Satukan, Wujudkan ini dihadiri hampir seluruh pimpinan yang ada di USM serta sivitas akademika yang ada di USM. Kegiatan dialog mahasiswa menjadi jembatan strategis untuk menyalurkan berbagai aspirasi, ide, serta keluhan yang disampaikan mahasiswa kepada pihak-pihak terkait, mulai dari Yayasan Alumni Undip hingga Rektorat Universitas Semarang. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, kegiatan dialog mahasiswa yang diselenggarakan setiap bulan menjadi bukti USM menjadi perguruan tinggi yang terbuka terhadap aspirasi. Kita bertumbuh di samping maintenance yang juga berpasangan. Ini kita melaksanakan dialog mahasiswa sebagai upaya menunjukkan bahwa memang Universitas Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat terbuka terhadap aspirasi. Tapi kemudian tentunya aspirasi yang disampaikan para mahasiswa itu juga kita ukur seperti itu. Salah satunya aspirasi itu berkaitan dengan fasilitas, kemudian sarana prasarana diantaranya, kemudian sistem yang mendukung pelayanan dan lain-lain sebagainya. Tentunya aspirasi itu menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas USM sebagai salah satu perguruan tinggi yang saat ini memiliki akreditasi unggul. Nah, ini kemudian menjadi landasan dasar barangkali masyarakat apabila menyekolahkan mahasiswanya, anaknya, dan lain sebagainya, pilihlah di USM. Ini barangkali seperti itu. Itu sering adanya error waktu KRS-an. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memiliki ruang yang terbuka untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan akademik maupun non-akademik di lingkungan kampus. Sekar Pangestikaningrum, Ketua Umum Dema USM mengungkapkan, aspirasi dari mahasiswa ini nantinya akan memberikan pemanfaatan bersama. Saya bahwa dialog mahasiswa ini adalah tempat untuk menyatukan aspirasi, paradigma, gagasan untuk maju. Kita mewadahi mahasiswa umum untuk menyampaikan sebuah aspirasi, ide, masukan ke universitas yang nanti kemudian ditindaklanjuti kepada pihak atasan. Acara ini itu sih cuma delegasi dari Orma UKM, namun kita juga ada delegasi dari mahasiswa KIP, lalu mahasiswa S2 gitu. Dialog mahasiswa ini aspirasinya ditampung kemudian disampaikan ke pihak atasan, lalu nanti akan direalisasikan oleh pihak atasan. 2, 3. Boleh ganti gaya, Bapak, Ibu, teman-teman. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sambung. Menuju akreditasi yang unggul, FTP USM menggelar Lokakarya guna meninjau kurikulum 2021 menuju kurikulum OBE. Saran terhadap draft OBE yang telah disampaikan oleh FTP USM diharapkan nantinya menjadi jauh lebih baik dan relevan dengan kebutuhan industri. Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang menggelar Lokakarya peninjauan kurikulum 2021 menuju kurikulum Outcome Based Education atau OBE yang berlangsung secara online dan offline di ruang telekonferensi lantai 8 USM pada Rabu 7 Mei 2025. Kegiatan yang dibuka Dekan FTP USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI tersebut diikuti 125 peserta dengan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Ketua Gugus Tugas Pengelolaan MBKM, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fateta Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Dr. Insinyur Ferry Kusnandar MSI, dan Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fateta IPB, Profesor Dr. Eko Haripurnomo STP MSI, yang dimoderatori Antonia Nani CSSI MSI. Dekan FTP USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI mengungkapkan, penekanan capaian pembelajaran akan berdampak pada lulusan yang kompeten nantinya.
Tujuan diadakannya Lokakarya ini adalah untuk penekanannya pada capaian pembelajaran atau learning outcome untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan kebutuhan kerja yang terus berkembang saat ini. Lokakarya merupakan bagian penting dari upaya PRI S1 THP FTP USM untuk evaluasi dan peninjauan kurikulum 2021 menuju kurikulum OBE agar relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum OBE menekankan pada pencapaian pembelajaran atau outcome yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja. Ketua Gugus Tugas Pengelolaan MBKM Profesor Dr. Insinyur Ferry Kusnandar MSI berharap teknologi hasil pertanian akan terus mengibarkan sayapnya untuk menuju akreditasi yang unggul. Untuk THP ya kita harapkan ya tentu THP ini akan terus ya maju ya. Sekarang masih terakreditasi sangat baik ya, dan saya kira harus melangkah lagi ya dengan semangat semua teman-teman dosen, mahasiswa ya agar prodi THP ini bisa unggul ya dalam proses lagi, dan semuanya tetap bersemangat ya untuk bisa memajukan program studi ini. Education Malaysia Global Service berkunjung ke Universitas Brawijaya untuk melakukan penjajakan kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan lainnya. Kehadiran mereka disambut oleh Direktur International Office UB, Didik Hartono, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso. Dalam pertemuan tersebut, Education Malaysia Global Service membawa beberapa kampus dari Malaysia untuk berdiskusi bersama mengenai potensi kerjasama dalam peningkatan pendidikan. Education Malaysia Global Service melakukan kunjungan ke Universitas Brawijaya. Rombongan ini diterima oleh Direktur International Office Didik Hartono dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Imam Santoso. Dalam keterangannya, Didik menjelaskan bahwa kedatangan beberapa kampus Malaysia ini dalam rangka menjajaki kerjasama dalam bidang pendidikan untuk memajukan kedua belah pihak. Diskusi ini merupakan langkah awal yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Kita ini adalah global partnership antara Universitas Brawijaya dengan Education Malaysia Global Services atau EMGS. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan engagement antara Universitas Brawijaya dengan beberapa perguruan tinggi dari Malaysia. Saya sebutkan saja namanya, ada dari EMGS tadi itu, ada dari University Malaysia Sabah atau UMS, ada University Malaya, ada University Kuala Lumpur, ada INCEIF University, ada Lincoln University College, ada dari MMU, ada dari Swinburne University of Technology Sarawak Campus, ada dari UKM, ada dari UMPSA. Nah, kira-kira itu mendatangkan berapa dosen Bapak, atau mungkin juga siswanya? Jadi begini, ini adalah kunjungan dari para dosen dan juga para pejabat dari perguruan tinggi tersebut. Jadi total ada 23 delegasi dari beberapa perguruan tinggi yang saya sebut tadi. Yang tujuannya membuat engagement dan juga menjajaki kerjasama antara UB dengan Education Malaysia Global Services tadi itu. Sementara itu, perwakilan Education Malaysia Global Service, Dr. Erika Kwan menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang dapat berkunjung dan berdiskusi dengan Universitas Brawijaya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, publikasi, hingga konferensi ilmiah dalam berbagai bidang yang sesuai. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Kembalinya alumni ke kampus dalam kuliah umum yang diselenggarakan BM dan IKA Vkom Unpad menjadi ajang sharing kepada mahasiswa mengenai bagaimana kehidupan di dunia kerja. Berikut laporan tim Divya Unpad TV untuk USM TV.
Dalam menghadapi tantangan dunia komunikasi dan digital saat ini, Ikatan Alumni Fikom Unpad bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fikom Unpad hadirkan kuliah umum bertajuk Komunikasi Masa Kini, Peluang Teknologi dan Tantangan Karir di Era Digital dan Geopolitik Global, Senin 5 Mei di Ruang Oimi Abdurrahman. Kegiatan dihadiri langsung Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat serta mahasiswa Fikom Unpad. Sejumlah pembicara yakni Dr. Hendri Satrio, analisis komunikasi politik, sekaligus founder lembaga survei Kedai Kopi membahas tentang peluang karir dalam geopolitik Indonesia. Vice Presiden Teknologi RIS Pertamina Isfihana Hafni Noer Mkom membahas manfaatan AI untuk profesi komunikasi. Senior Manager Stakeholder Relation Pertamina Hulu Rokan Yudi Nugraha MBA yang membahas sosialisasi industri minyak dan gas bumi, serta Heni Heriani MSI, Spesialis Komunikasi BVM Media yang memberikan tips menghadapi tantangan dan persaingan kerja di dunia komunikasi. Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat menyebut hadirnya alumni kembali ke kampus sebagai upaya meyakinkan para mahasiswa bahwa bidang komunikasi dibutuhkan di berbagai tempat. Alhamdulillah hari ini Fakultas Ilmu Komunikasi hadir para alumni yang tergabung dalam IKA Fikom Unpad untuk menyelenggarakan sharing experience kepada para mahasiswa, dan alhamdulillah hadir juga dari kalangan praktisi yang juga alumni. Ini penting untuk memberikan keyakinan kepada para mahasiswa kami sekaligus pembekalan tidak hanya dapat dari kelas tapi juga dari para praktisi yang juga alumni. Apalagi di era digital, era disrupsi, kita ingin meyakinkan bahwa bidang komunikasi itu bisa ada di mana saja, multi area, tetapi juga butuh pengetahuan, butuh spirit, butuh semangat gitu bahwa kita memang bisa terus eksis sebagai sebuah ilmu maupun karir di bidang komunikasi yang cukup menjanjikan. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Fikom Unpad sekaligus narasumber dalam kuliah umum ini, Dr. Hendri Satrio menjelaskan, acara ini bertujuan untuk menjadi ajang sharing dari alumni kepada adik-adiknya di Fikom Unpad mengenai bagaimana kehidupan di dunia kerja. Kita sebetulnya dari alumni sharing session aja ke teman-teman mahasiswa tentang apa yang terjadi di luar sana. Tentang bagaimana sebetulnya karir sarjana komunikasi, bagaimana kemudian peluang-peluang kerja, apakah networkingnya tersedia, ataukah harus bikin networking sendiri, ataukah mesti mulai sebagai entrepreneur dari awal, atau bisa langsung masuk sebagai profesional. Nah itu yang kita bicarakan hari ini, karena di kondisi saat ini sudah bukan rahasia lagi bahwa memang PHK banyak, penutupan beberapa lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan semakin terbatas, tapi untuk anak komunikasi, untuk sarjana komunikasi tetap ada peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu atau memulai kerja baru. Nah itu yang kita share hari ini. Tujuannya supaya sesuai visi saya, mahasiswa dan alumni serta sivitas akademika Fikom Unpad harus bahagia. Sejumlah mahasiswa Fikom antusias mengikuti kegiatan ini yang aktif bertanya selama kuliah umum ini berlangsung. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Pekan Sehat Mahasiswa digelar Universitas Hasanuddin Makassar guna membangun budaya hidup sehat di kalangan mahasiswa. Berbagai program kesehatan akan digelar selama sepekan. Kick-off Pekan Senat Mahasiswa dilaksanakan di kampus utama Universitas Hasanuddin Selasa 22 April 2025. Kegiatan diawali penayangan profil klinik Fakultas Kedokteran yang memperkenalkan layanan kesehatan bagi mahasiswa. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika Pekan Sehat menjadi langkah awal dalam membangun generasi mahasiswa yang sehat dan dalam menunjang Indonesia Emas 2030. Diakuinya jika program ini sudah digagas sejak lama, yang meliputi upaya membangun hidup sehat di Unhas secara menyeluruh. Hari ini sebenarnya adalah rangkaian dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang diawali SNBP, tapi kemudian hari ini kita fokus untuk penerimaan berbasis ujian tulis dan ujian berbasis komputer, ya, UTBK. Nah, ini adalah hari pertama yang secara nasional serentak dilakukan, dan alhamdulillah di Universitas Hasanuddin berdasarkan pantauan terakhir tidak ada hal yang signifikan terjadi, semua berjalan dengan baik
ada hiccup sedikit, tapi itu juga cepat diatasi. Ada masalah komputer satu, tapi selalu ada cadangan sehingga semua berjalan dengan baik ya. Power 1 belum ada laporan yang signifikan, dan kita juga berusaha untuk memastikan kecurangan-kecurangan yang selalu menjadi isu nasional, berita-berita hot ini tidak boleh terjadi di Unhas. Karena ini harga diri dari pelaksana, dan kita juga berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan pusat bahwa di Unhas tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang menjadi kekhawatiran konsen masyarakat. Kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD AKK juga memberikan dukungan nyata untuk sinergi antara layanan kesehatan dan dunia pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengakselerasi pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya pencegahan penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Rahma Humaira, Muhammad Syaiful, Unhas TV. 86 atlet balap sepeda nasional beradu kecepatan untuk menjadi tercepat dalam Kejurnas Downhill seri pertama yang digelar di Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah. Lintasan Ternadi Bike Park sepanjang 2,3 km dengan tipikal cepat dan ekstrim menjadi tantangan bagi para rider. Dari kelas Women Elite, Rizka Amelia keluar sebagai juara dengan catatan 3 menit 19 detik. Sementara dari kelas Men Elite, Andi Prayoga keluar sebagai juara dengan catatan waktu 2 menit 58 detik. Ternadi Bike Park di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus masih menjadi favorit bagi 86 atlet olahraga sepeda ekstrim atau downhill tanah air. Menggunakan sepeda full suspensi serta perlengkapan keselamatan diri, para atlet dilepas start dari lereng Gunung Muria di puncak Bukit Ternadi pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Final Kejurnas 76 Indonesian Downhill 2025 series pertama Minggu sore dari kelas utama, Andi Prayoga sukses keluar sebagai kampion di kelas utama Men Elite. Atlet andalan Polair DH tim ini mampu membuat kejutan dan berhasil mencatatkan waktu tercepat yaitu 2 menit 58 detik. Sementara dari kelas Women Elite, Rizka Agustina dari CSK Factory Team mengukuhkan diri sebagai juara di Ternadi setelah menorehkan waktu 3 menit 19 detik. Kejurnas Downhill yang digelar di Ternadi Bike Park memang yang dinanti-nanti para atlet downhill seluruh Indonesia. Hal ini tak lepas dari lintasan yang ekstrim karena elevasi yang tinggi serta harus memacu dengan kecepatan tinggi. Tadi 3 menit 19 detik. Ya. Lebih cepat dari kemarin. Ya. Kemenangannya apa? Mungkin kalau saya lebih visualisasinya ditekunin lagi dan koreksi setiap kesalahan-kesalahan. Kalau depan nanti apa? Persiapannya tentunya konsisten latihan, maintenance sepeda, mempersiapkan sepeda untuk seri 2 karena trek di seri 2 itu sangat jauh berbeda dengan trek di Ternadi. Di Ternadi ini high speed, sedangkan di seri 2 ini lebih flat. Untuk Ternadi ini saya tahun ini baru nambah 1 lagi. 2 tahun yang lalu karena faktor laki hujan, jadi seeding saya nomor 1, finalnya hujan dan kurang persiapan. Baru ini bisa juara lagi ya? Ya. Untuk settingan masih sama ya, mungkin agak dikempasin dikit PSI bannya karena di atas masih sedikit basah. Karena waktu latihan kemarin sempat jatuh dan sempat nggak sadar juga. Kira-kira beberapa menit aja. Kira-kira itu yang menjadi kunci kemenangan, Mas? Ya bisa jadi. Karena kita harus melawan rasa takut itu setelah jatuh, gimana kita bisa comeback lagi untuk menjadi juara. Kemarin jatuh di mana, Mas? Jatuh di section atas yang tempat curam dan terpental dari sepeda karena dengan speed kencang sepeda saya melintir karena PSI bannya masih keras. Hari ini sesuai dengan prediksi atau enggak? Kalau catatan waktu hari ini sesuai prediksi, bisa di bawah 3 menit karena kemarin 3 menit 04 lepas rantai. Kalau menurut saya semuanya udah maksimal ya, karena sudah disiapin dari awal tahun, nggak ada event, dan ini udah ada event, jadi semuanya udah pasti latihan kalau klasmen elit. Sementara panitia penyelenggara Ditya Nugraha mengatakan, Kejurnas 76 Indonesian Downhill Series pertama tahun 2025 ini berlangsung seru dengan kondisi cuaca yang cerah. Ada 86 atlet ikut dalam kejuaraan ini membuat persaingan atlet downhill papan atas bersaing ketat. Trek lintasan yang banyak berliku dan bebatuan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta. Seri downhill
Kalau seri downhill 3. Kalau perlombaan 76 downhill itu ada 5 titik, tapi yang diambil nanti juara umum hanya 3. Karena yang perlombaan kedua kita sebutnya urban, itu tidak ada poin. Perlombaan keempat namanya juga sama, urban, itu tidak ada. Bang, memang sportainment. Tadi ada kejutan di kelas junior ya, adanya Dimas ya. Ya. Catatan waktunya juga sangat mengejutkan. Tanggapannya gimana, Bang? Tanggapannya, wah ini agak susah. Sebenarnya kami pribadi sih sebenarnya ya cukup memprediksi dia akan begitu. Mungkin karena kami juga sering mengadakan lomba, jadi kita sudah tahu sebenarnya mereka itu ritmenya di Sidingrat memang menyimpan tenaga. Hasil Sidingrat itu memang average-nya 90-95%. Jadi bahwa catatan waktunya akan turun, iya. Mostly 2-3 detik. Tapi kalau sampai 5-6 detik ya itu agak dilakukan. Ya itulah perlombaan. Rencananya Kejurnas balap sepeda downhill tahun ini akan berlangsung 5 series. 3 series jadi perhitungan nilai, 2 lainnya sebagai ajang uji coba bagi para rider. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, Gamelan Sari Raras, kelompok gamelan Jawa University of California, Berkeley, mengadakan pementasan wayang kulit. Menampilkan musisi tamu dan dalang dari Indonesia, bersama anggota gamelan, mereka menampilkan pentas wayang kulit berjudul Perjalanan Cinta Ramadan Sinta. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari masih sore, namun gedung Hertz Hall di University of California, Berkeley atau UC Berkeley sudah dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Pementasan diiringi kelompok gamelan Sari Raras yang berbasis di universitas ini dan telah berdiri selama 45 tahun. Berbeda dengan di Indonesia, pertunjukan wayang kulit yang biasanya dapat mencapai 8 jam, sore ini dipadatkan menjadi 1,5 jam. Seperti dijelaskan Midianto, dosen karawitan di UC Berkeley yang juga pendiri gamelan Sari Raras. Ini kontemporer gaya perguruan tinggi, gaya institusi Solo. Jadi wah jauh sekali. Itu 1,5 jam musikalnya terus, ceritanya terus, kita tidak berhenti. Luar biasa. Menghadirkan 4 musisi tamu dan dalang dari Indonesia, pementasan yang kembali dilakukan secara live pasca pandemi, memberi pengalaman berbeda bagi anggota gamelan yang seluruhnya adalah warga Amerika. Salah satunya adalah Lisa Ho yang telah tampil lebih dari 10 kali dengan gamelan Sari Raras. Oh, it was so different to play with these professional musicians who knew what to do. The level of skill is so amazing. Mereka menambah semangat dan the level of the music goes way up. To hear several Indonesians play gamelan together is very, very different. It's a completely different experience. Kemampuan dalang Ki Gunarto Gunotaligendro mampu membuat penonton larut mengikuti kisah perjalanan cinta Rama dan Sinta walau dibawakan dalam bahasa Indonesia. Ben Brunner, mantan profesor etnomusikologi di UC Berkeley dan pendiri gamelan Sari Raras, mengajak penonton untuk memahami pertunjukan seni tradisional Indonesia ini. I invite people to watch from the shadow side, but also to come on the stage to see how the puppeteer is working, how the dalang is working with the puppets, and so they can see the musicians. I tell them to expect a lot of variety in the music, but also to pay attention to the visual. Tristan Beltrami, mahasiswa UC Berkeley yang mengambil kuliah gamelan, terkesan dengan pertunjukan wayang kulit. I thought it was amazing. It's very cool, very cool. Very different from other music I've heard. It's very unique, like compared to other music I've studied. The way that dance and theater and music is integrated, it makes it very fun to watch. Walau awalnya sempat ragu, namun sambutan meriah para penonton membuat dalang Ki Gunarto merasa puas dengan kolaborasi ini. Jadi saya terkesan sekali karena orang asing saja mencintai budaya kita dan mereka antusias. Nah ini kesan saya kepada generasi muda Indonesia, ya jadi jangan kalah karena ini budaya kita harus lebih mendalami daripada mereka. Jangan sampai nanti kalau kita belajar malah kita datang ke sini kan gitu. Harapan kita begitu. Dari Berkeley, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.